Halo Sobat TKP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Rifki dalam video Teman Belajar. Semoga video ini dapat menemani proses belajar teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai videonya, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Selama video ini berlangsung, teman-teman akan menemukan kode-kode unik sesuai dengan angka belakang nomor absen teman-teman. Kode-kode unik tersebut harus teman-teman susun dan nanti akan dikumpulkan saat pertemuan di kelas. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penjadwalan proyek konstruksi dan menentukan durasi pekerjaan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Oke, penjadwalan proyek konstruksi atau scheduling merupakan satu bagian dari estimasi biaya konstruksi dan perumahan. Setidaknya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan penjadwalan proyek konstruksi. Yang pertama, kita harus memperhatikan kondisi atau keadaan lapangannya, lalu metode pelaksanaannya, lalu sumber daya manusianya, lalu perkiraan iklim cuacanya, lalu jenis pekerjaan dan spesifikasi teknisnya. Kita juga memperhatikan batasan yang ditentukan dan peraturan pemerintah daerah. Selanjutnya, ada banyak sekali bentuk dari jadwal kerja atau jenis-jenis jadwal kerja itu ada banyak. Namun, pada pembelajaran kita akan mengenal yang namanya diagram balok dan kurva S. Seperti yang ada pada gambar di sini. Yang warna kuning ini dia menggambarkan diagram baloknya atau bahasa kerennya bar chart-nya. Dan garis merah ini dia menggambarkan kurva S-nya. Kita akan belajar lebih lanjut bagaimana sih cara membuat bar chart dan kurva S ini. Selanjutnya, dalam pembelajaran kita juga akan mengenal yang namanya jaringan kerja. Ada banyak sekali bentuk-bentuk dari jaringan kerja, namun kita akan mempelajari khususnya mengenai Critical Path Method atau CPM, seperti yang ada pada gambar di sini. Ini itu adalah CPM. Kita juga akan belajar bagaimana cara membuatnya. Nah, sekarang kita belajar mengenai tahapan penjadwalan konstruksi. Ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna biru dalam tahapan ini. Yang warna hijau adalah tahapan bagaimana cara kita melakukan estimasi biaya konstruksi sampai kita menghasilkan yang namanya RAB-nya. Dan teman-teman sudah melaluinya kan? Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai penjadwalan konstruksinya dimulai dari menentukan durasi pekerjaan, lalu menyusun alur pekerjaan menggunakan metode CPM, lalu nanti juga kita akan membuat kalender proyeknya, lalu menghitung bobot pekerjaannya, lalu membuat diagram bar chart-nya, dan diakhiri dengan membuat kurva S. Nah, berdasarkan tahapan penjadwalan konstruksi yang telah kita singgung sebelumnya, maka hal pertama yang akan kita pelajari adalah menentukan durasi pekerjaan. Untuk menentukan durasi pekerjaan, terdapat dua asumsi yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah asumsi sumber daya tak terbatas dan asumsi sumber daya terbatas. Nah, perbedaan di antara keduanya adalah cara untuk menentukan durasi item pekerjaannya. Apabila kita menggunakan asumsi sumber daya tak terbatas, maka durasi pekerjaannya itu ditentukan berdasarkan historical record atau pengalaman kita di proyek sebelumnya atau pengalaman-pengalaman kita. Jadi durasinya itu langsung bisa kita tetapkan gitu selama tenaga kerja yang dibutuhkan dapat dipenuhi. Sedangkan apabila menggunakan asumsi sumber daya terbatas, durasinya itu dibatasi oleh jumlah tenaga kerja yang kita miliki atau dapat kita penuhi, seperti itu. Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita masuk dalam contohnya. Di sini saya punya RAB, contoh RAB yang akan digunakan sebagai contoh pada pembelajaran kita. RAB-nya itu adalah sebesar 166 juta sekian, dan kita tahu bahwa RAB itu disusun atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, untuk pelaksanaan ini atau untuk menentukan durasi pekerjaan ini, kita hanya menggunakan biaya langsungnya saja. Maka kita asumsikan bahwa biaya tidak langsungnya 10%. Oleh karena itu, biaya langsungnya
adalah RAB ini dikurangi 10%, sehingga menghasilkan 149 juta sekian. Oke, langsung saja kita cari durasinya ya. Saya punya contoh seperti yang tertampil di sini untuk asumsi sumber daya tidak terbatas. Contoh, saya punya pekerjaan pengukuran sebesar sebanyak atau memiliki volume 240 meter persegi. Dan saya ingin pekerjaan ini diselesaikan dalam waktu 1 hari. Maka produktivitas perharinya 240 meter persegi per hari. Nah, contoh lainnya adalah saya punya pekerjaan galian tanah memiliki volumenya 180,66 meter kubik dan ingin dilakukan dalam 8 hari atau memiliki durasi 8 hari. Maka produktivitas yang dihasilkannya adalah 22,583 meter kubik. Nah, ini untuk sumber daya tidak terbatas. Jadi, selama kebutuhan tenaga kerjanya dapat dipenuhi, maka kita bisa gunakan sumber daya tidak terbatas ini atau asumsi ini. Nah, selanjutnya asumsi sumber daya terbatas. Ceritanya beda lagi apabila kita menggunakan asumsi sini. Di sini kita perlu untuk mencari yang namanya jumlah tenaga kerja apabila pekerjaan ini dikerjakan dalam waktu 1 hari. Gitu. Nah, misalkan yang paling ketara gitu ya, yang paling terlihat itu pekerjaan galian tanah. Misalkan kita punya pekerjaan galian tanah itu volumenya 180,66 meter kubik. Nah, apabila dikerjakan dalam 1 hari, kita membutuhkan pekerja sebanyak 146,33. Dari mana 146,33 ini adalah dari volume dikalikan koefisien pelaksanaannya di sini. Jadi 180,66 dikali 0,810000 ini hasilkan 146,33 orang. Nah, sayangnya pada proyek ini kita hanya punya pekerja sebanyak 15 orang. Maka berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini? Caranya adalah jumlah orang di sini dibagi dengan orang yang kita punya, menghasilkan 9,756 atau kita bulatkan jadi 10 hari. Nah, ini dia asumsi dengan sumber daya terbatas. Setelah ini kita akan masuk ke Excel. Semoga pemahaman teman-teman bisa lebih meningkat lagi setelah kita masuk ke Excel. Ya, akhirnya kita masuk ke dalam Excel gitu ya. Excel ini dinamakan Excel penjadwalan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang namanya penjadwalan sampai dengan perhitungan durasi pekerjaan atau item-item pekerjaan gitu ya, baik dengan asumsi sumber daya tidak terbatas maupun asumsi sumber daya terbatas. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan penjadwalan ada beberapa data yang harus teman-teman kumpulkan. Yang pertama ada di sheet AHSP ini. Nah, sheet AHSP ini teman-teman harus ambil dari file AHSP yang pernah teman-teman kerjakan sebelumnya, yang kita kerjakan di sekolah waktu itu. Tuh ya. AHSP ini dipindahkan ke file yang baru untuk penjadwalan. Nah, setelah itu teman-teman akan diberikan sheet RAB. Nah, nanti sheet RAB yang akan diberikan ke teman-teman itu adalah bahan untuk materi penjadwalan ke depannya. Itu ya, jadi nanti teman-teman akan diberikan satu sheet RAB berisikan volume dan teman-teman harus mengerjakan harga satuan dan total harganya. Oke, kita langsung aja ya. Gimana sih sekarang caranya kita mencari harga satuan? Nah, teman-teman harus ingat bahwa harga satuan ini didapatkan dari AHSP. Misalkan, berapa sih harga satuan pekerjaan pengukuran? Kita lihat di AHSP-nya. Nih, yang ini. Berapa harganya? 3.038 gitu ya. Nah, itu kita linkkan ke dalam sheet ini. Caranya gimana? Teman-teman semoga masih ingat. Caranya itu adalah kita ketik sama dengan, lalu kita pindah ke sheet AHSP-nya, lalu kita klik harga yang mau kita ambil, lalu kita tekan enter. Nah, begitu pula dengan
pekerjaan yang lainnya. Sekarang Boplang. Boplang harganya yang sini. Oke. Sekarang galian tanah, lalu urugan tanah, lalu urugan pasir, lalu unstamping gitu ya. Lalu pondasi batu kalinya. Nah, selanjutnya apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman cari total harganya. Caranya gimana? Caranya dengan mengalihkan volume dikalikan dengan harga satuan pekerjaannya. Nah, rumusnya adalah teman-teman bisa ketik sama dengan, lalu klik volumenya, lalu kalikan, kali dalam Excel itu adalah bintang ya, kalikan dengan harga satuannya, lalu ketik enter lagi. Setelah itu teman-teman bisa tarik. Nah, teman-teman cek apakah setelah teman-teman tarik itu rumusnya betul. Bisa teman-teman klik 2 kali pada hasil yang telah ditarik. Nah, setelah itu agar mempercepat pekerjaan, teman-teman bisa copy dari sini ke kolom yang belum terisi. Teman-teman bisa cek lagi rumusnya betul atau tidak. Tuh. Begitu terus sampai sini. Ini tinggal ditarik lagi, Nah, nanti akan keluar total harganya, dan teman-teman juga semoga masih ingat rumusnya itu adalah sum atau sum sama dengan sum buka kurung, lalu teman-teman drag atau select area yang mau teman-teman jumlahkan. Tuh. Nah, di sini ada total harga pelaksanaan. Total harga pelaksanaan itu adalah total harga RAB dikurangi dengan 10%. Apa sih 10%-nya itu? 10%-nya itu adalah kita asumsikan sebagai biaya tidak langsung gitu ya. Karena teman-teman juga semoga ingat bahwa RAB itu adalah penjumlahan dari biaya langsung dan tidak langsung. Nah, dalam penjadwalan ini kita akan menggunakan biaya langsungnya saja gitu. Jadi nanti biaya proyeknya itu adalah sebesar 546 juta. Oke, setelah sheet RAB terisi, kita akan belajar cara menentukan durasi item pekerjaannya gitu ya. Pertama, kita akan belajar menggunakan asumsi sumber daya tidak terbatas. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada asumsi ini kita langsung menentukan durasinya itu berapa yang kita inginkan. Contohnya, pekerjaan pengukuran kita ingin dia selesai dalam waktu 1 hari. Jadi pekerjaan pengukuran dengan volume 240 meter persegi akan dikerjakan dalam 1 hari. Nah, setelah itu kita cari produktivitasnya berapa. Caranya adalah volumenya dibagi dengan durasi yang ditetapkan. Nah, namun sebagai data pendukung, teman-teman juga harus mencari jumlah tenaga kerja dalam 1 hari. Jadi, apabila pekerjaan ini dikerjakan dalam 1 hari dengan volume segini, maka berapa orang yang teman-teman butuhkan apabila dikerjakan dalam 1 hari gitu. Caranya adalah dengan volume dikalikan dengan kebutuhan atau koefisien kebutuhan tenaga kerjanya. Jadilah hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman isi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan per hari. Jadi caranya nanti teman-teman jumlah total tenaga kerja ini apabila dikerjakan dalam 1 hari dibagi dengan durasinya. Dibagi dengan durasi ini. Jangan lupa teman-teman harus kunci si sel I14-nya agar dia ketika ditarik dia nggak akan kemana-mana. Tuh, caranya adalah dengan mengklik F4. Nah, jadi dia akan muncul simbol dolar seperti ini. Lalu bisa teman-teman pencet enter, bisa teman-teman tarik. Nah, yang ini juga sama dengan total orang apabila dikerjakan dalam 1 hari dibagi dengan jumlah harinya, jumlah durasinya. Enter. Jadi nanti cara bacanya adalah, misalkan ini contohnya, pekerjaan galian tanah dengan volume 180,66 meter kubik
akan dikerjakan dalam 8 hari, menghasilkan produktivitas sebesar 22,583 meter kubik per hari. Nah, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan per harinya untuk pekerja kita membutuhkan 18 pekerja dan 0,91 mandor. Nah, ini nanti bisa dibuletin. 18 bisa jadi 19 dan mandornya bisa jadi 1. Seperti itu untuk durasi atau menentukan durasi di item pekerjaan menggunakan asumsi sumber daya tidak terbatas. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai estimasi durasi dengan asumsi sumber daya terbatas. Atau dalam artian kita asumsikan bahwa kita hanya memiliki sumber daya yang terbatas pada suatu pekerjaan. Nah, yang pertama, seperti tadi, kita cari dulu volume pelaksanaannya berapa. Lalu kita cari jumlah tenaga kerja dalam satu harinya berapa. Untuk cari volume pelaksanaannya, kita kurangi volume dari AHSP ini sebesar 10%. Jadi dikurangi 10%. Lalu untuk jumlah tenaga kerjanya dalam satu hari, jadi pekerjaan pengukuran dengan volume 240 meter persegi apabila dikerjakan dalam satu hari akan memerlukan pekerja sebanyak 2,07. Lalu membutuhkan tukang sebanyak 1,04. Nah, ini apabila pekerjaan pengukuran dengan volume segini dikerjakan dalam satu hari. Nah, sekarang kita asumsikan apabila kita hanya memiliki 2 orang pekerja, lalu kita punya tukang kayunya 1, lalu kita punya kepala tukangnya 1, dan mandornya 1, maka berapa durasi pekerjaan pengukuran dengan volume segini? Nah, caranya kita bagi jumlah tenaga kerja dalam satu hari ini dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Kita tarik. Nah, di sini ada 4 angka. 1,037, 1,037, 0,104, dan 207. Nah, yang mana durasi yang menentukan? Biasanya durasi yang menentukan suatu pekerjaan itu adalah durasi dari kelompok kerja yang paling lama dalam mengerjakannya gitu, atau durasi yang paling lama terjadinya. Jadi bisa kita tetapkan itu bahwa durasi pekerja ini yang menentukan besar durasi dari pekerjaan pengukuran sebesar 240 meter persegi. Maka nanti kita bulatkan durasi pekerja ini dengan rumus sama dengan round up, buka kurung, lalu klik angka durasi yang mau dibulatkannya, lalu titik koma 0. Jadi ini tuh round up itu dibulatkan ke atas angka ini dengan 0 di belakang koma gitu. Jadinya dia akan jadi bilangan yang bulat. Oke, selanjutnya pekerjaan pemasangan boplang. Kira-kira saya punya pekerjanya misalkan 3 deh. Lalu tukang kayunya 1, kepala tukangnya 1, mandornya 1. Nah, sekarang berarti durasi yang terjadinya adalah sama dengan jumlah tenaga kerja apabila dikerjakan dalam satu hari dibagi dengan 3 orang. Ini bisa kita tarik lagi. Nah, yang mana durasi yang menentukan? Ya, durasi yang paling panjang. Berarti di sini durasi yang paling panjangnya tukang kayu. Jadi bisa kita tandain merahin ini. Lalu kita bulatkan angka yang ini sama dengan round up, buka kurung, klik, titik koma 0. Begitu pula dengan pekerjaan yang lainnya. Teman-teman harus cari. Misalkan untuk pekerjaan galian tanah, saya punya orangnya, pekerjanya itu ada misalkan 20 orang dan mandornya itu 1 orang. Oke, ini kita hitemin dulu.
Nah, berarti berapa durasi yang terjadinya? 146,33 ini dibagi dengan jumlah orangnya. Enter. Kita tarik juga ke bawah. Nah, berarti yang mana angka atau durasi yang menentukan? Kita anggap aja pekerja karena di sini mah sama ya besarnya. Bisa kita merahin, terus kita ketik round up, buka kurung, klik 20, enter. Nah, jadi nanti cara bacanya, pekerjaan galian tanah dengan volume 180,66 meter kubik akan dikerjakan dengan durasi 8 hari. Tuh. Sekarang urugan kembali tanah. Coba kita pakai dengan jumlah tenaga kerja yang sama. Jadi tenaga kerjanya itu dia udah menggali, nanti dia akan nguruk kembali gitu ya. Jadi kita samain 20 dan 1. Nah, nanti durasinya ini dibagi dengan ini. Kita lihat, oh sama lagi angkanya. Berarti bisa kita ambil aja yang pekerja, terus kita bulatkan, round up, buka kurung, klik ini. Oke, seperti itu untuk mencari durasi dengan asumsi sumber daya terbatas. Oke, jangan lupa untuk menjumlahkan jumlah hari dari setiap kelompok pekerjaan. Maksudnya apa? Misalkan kelompok pekerjaan persiapan berarti durasinya berapa? Durasinya itu adalah durasi dari pekerjaan pengukuran ditambah dengan pekerjaan pemasangan boplang. Nah, ini sama dengan sum, kita tarik. Nah, begitu pula dengan pekerjaan yang lainnya. Pekerjaan tanah sama dengan sum, jadi pekerjaan galian tanah dan pekerjaan urugan kembali. Sekitar 10 hari. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini dapat membantu proses belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!